Zin ya. Kemarin terakhir sunnah iqamah ya, betul ya? Oh ya ya. Baik. Sunanul iqamah, benar. Sampai pada sunnah iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sunanul iqamati, bermula sunnahnya iqamah itu ada 5. Yang pertama, khafdus sauti bi aqall min sautil azani. Merendahkan suara seukuran suaranya lebih rendah dari suara azan. Jadi kalau iqamah suaranya jangan keras-keras. Bahkan iqamah itu suaranya cukup terdengar hanya di dalam masjid saja. Sebab tujuan iqamah itu ketika seseorang itu hendak memberikan kabar bahwasanya sholat akan segera dimulai, maknanya sholat berjamaah, dan sholat berjamaah itu akan dilakukan oleh orang-orang yang hadir di dalam majelis, di dalam masjid. Jadi seukuran orang dalam masjid sudah dengar iqamah itu sudah cukup ya, jadi tidak perlu menggunakan pengeras suara luar seumpama itu. Jadi, karena sunnahnya iqamah adalah merendahkan suara lebih rendah sedikit daripada suaranya azan. Jadi orang mengetahui dari suaranya saja, oh itu iqamah itu. Itu yang pertama sunnah ya. Yang kedua adalah al-idraju. Fala yata'anna kal azan. Al-idraj itu artinya mempercepat. Jadi mempercepat membaca lafaz-lafaz iqamah itu. Fala yata'anna kal azan, jadi tidak dipanjangkan sebagaimana lantunan ketika azan. Jadi kalau iqamah itu cukup dengan lafaz yang lurus saja membacanya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu namanya al-idraj. Jadi kalau iqamah sunnahnya dipercepat ya, dipercepat. Cara membaca lafaz iqamah itu dicepatkan. Sunnah ya. Kemudian yang ketiga, antakuna fi ghairi maudhi'il azani. Dilaksanakan ia iqamah pada tempat selain dilaksanakannya azan. Jadi kalau azan itu tempatnya di mana, maka iqamah di tempat yang berlainan. Jadi kalau kita berdiri, itu ada mik tempat muazzin di situ azan. Ketika dia iqamah, dia tidak lagi di situ, tapi menempatkan diri di tempat yang lain. Bisa bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Kemudian yang keempat, ayyaqula mujibul iqamati inda kalimatil iqamah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Ayyaqula mujibu, bahwasanya berkata ia, mujibu menjawab, iqamat itu inda kalimatil iqamah, di dalam kalimat iqamah. Yang dimaksud kalimat iqamah itu yakni kalimat qad qamatis shalah. Itu disebut dengan kalimat iqamah, qad qamatis shalah. Maka di dalam muazzin atau seorang yang iqamah membaca qad qamatis shalah, maka yang mendengar menjawabnya dengan ucapan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani salihi ahliha. Aqamahallahu wa adamaha, semoga Allah mendirikan ia akan salat itu, wa adamaha, dan mengekalkan ia akan salat, ma damatis samawati wal ardu, selama masih tegaknya langit dan bumi, wa ja'alani, dan semoga Allah menjadikan aku min salihi ahliha, termasuk orang soleh yang menjadi ahlinya salat. Itu sunnah ya. Jadi kalau ada yang iqamah baca qad qamatis salatu, qad qamatis salah, kita jawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha.
Hafal ya? Belum. Jadi selama ini kalau dengar iqamah apa? Diam. Ya, dihafalkan itu. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sari ahliha. Yang kelima, antakunal iqamatu binazaril imam, bahwasanya pelaksanaan iqamah itu binazaril imam, diserahkan pada imam yang memerintahkan. Jadi kalau azan itu haknya siapa? Haknya muazzin. Kapan dia memulai azan harus muazzin yang menentukan. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya azan itu sudah masuk waktu, ya kan? Dan orang yang azan harus meyakini kalau dia azan itu sudah masuk waktu sholat. Oleh sebab itu menjadi haknya dia menentukan kapan azan mulai. Umpama saya muazzin, saya mau azan, sudah duduk di depan mic itu, terus ada datang orang, ayo Pak azan sudah masuk sekarang. Tapi saya belum yakin, maksudnya saya belum yakin waktu asar sudah masuk, saya nggak boleh saya azan, ya. Saya boleh menolak, oh tidak, nanti saja azannya belum masuk waktunya. Jadi yang menetapkan kapan azan dimulai haknya muazzin. Itu kalau azan kan. Nah, tapi kalau iqamah, antakunal iqamatu binazaril imam. Adapun jikalau itu adalah iqamah yang dilaksanakan, maka yang menjadi haknya adalah haknya imam. Imamlah yang berhak menyuruh melaksanakan iqamah. Kenapa? Karena seorang imam inilah yang akan memimpin sholat. Siap atau belum siap itu dia yang tahu. Makanya dia yang berhak memerintahkan untuk iqamah. Itu maksud daripada kalimat antakunal iqamatu binazaril imami. Ya. Itu 5 daripada sunnah iqamah. Nah, sekarang kita lanjutkan sunanul muazzin, sunnahnya muazzin. Sunnahnya seorang yang azan. Yang pertama, at-taharatu 'anil hadatsaini, bersihnya seseorang itu, yakni orang yang azan, 'anil hadatsaini, dari 2 hadas, yakni hadas besar dan hadas kecil. Jadi suci dari hadas besar atau hadas kecil, atau suci dari hadas besar dan hadas kecil ini hukumnya di dalam diri seorang muazzin adalah sunnah. Jadi kalau ada seorang muazzin yang masih memiliki hadas, azannya sah atau tidak? Sah. Karena suci dari hadas itu, baik hadas besar atau hadas kecil, itu hanya sunnah bagi seorang muazzin. Nah, jadi ada orang sedang dalam keadaan hadas kecil, belum berwudu, tiba-tiba azan boleh tidak dia? Boleh, karena hukum bagi dia suci dari hadas kecil atau hadas besar itu sunnah. Ada orang umpamanya masih dalam keadaan junub, lalu datang waktu sholat dia azan, boleh tidak dia azan? Boleh. Kenapa? Karena baginya hukum suci itu adalah sunnah. Yang tidak boleh masuk masjidnya, ya. Jadi kalau dia azan di luar bolehlah, walaupun dia sedang junub. Tapi kalau dia azannya di dalam masjid nggak boleh, karena orang junub dilarang mukim di dalam masjid. Jadi nggak bolehnya bukan karena mau azannya, tapi yang dilarang masuk masjidnya. Paham ya? Tapi Pak, bagaimana kalau azannya di lapangan? Ya boleh ya, boleh. Artinya sunnahnya itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, sunnahnya muazzin. Jadi kalau kita lihat ada orang belum wudu, dia mau azan, ya nggak usah kita tegur. Kenapa? Sah. Jangan kita bilang, oh Bapak ini belum wudu tadi. Nggak sah azannya. Salah ya, karena azannya sah. Kemudian yang kedua, istiqbalul qiblati, menghadap kepada kiblat. Jadi sunnah seorang muazzin yang kedua menghadap kiblat. Jadi kalau azan ya sudah betul lah kita menghadap kiblat, itu hukumnya sunnah. Tetapi andai ada orang yang azannya tidak menghadap kiblat, maka azannya tetap
sah karena hukumnya hanya sunnah. Kemudian yang ketiga, sunnah seorang muazzin itu adalah as-siwaku, yakni siwak, bersiwak, wa yataharra fihi sunanahu, dan ia berusaha ya untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya di dalam bersiwak. Jadi kalau muazzin ya siwak dulu. Kemudian yang keempat, ayyakuna qa'iman, seorang yang muazzin itu disunnahkan berdiri. Jadi berdiri, tapi hukumnya sunnah. Jadi kalau kita lihat ada orang azan sambil duduk, kita marahi jangan, ya, karena hukum berdiri itu adalah sunnah. Kemudian yang kelima, sunnah daripada muazzin adalah ayyakuna hasanas sauti li'annahu ad'a ilal ijabah, bahwasanya seseorang yang muazzin itu disunnahkan ayyakuna hasanas saut, yang memiliki daripada suara yang bagus, li'annahu ad'a ilal ijabati, karena ia ini muazzin itu adalah memanggil sesuatu yang sesuatu panggilan itu berharap untuk diijabah. Jadi kan sunnah kita itu kalau azan, yang azan itu yang suaranya bagus. Karena orang yang azan dengan suara yang bagus itu akan lebih menarik perhatian orang dan lebih lagi menimbulkan kesan di dalam hati orang untuk menjawab azan itu. Maksud menjawab azan, pertama menjawabnya secara lafaznya, yang kedua mendatangi masjid tempat azan berasal. Di sunnah. Makanya kalau kita dengar di radio, di TV, ya biasanya itu kan sudah pilihan ya. Ada orang dilombakan dulu umpamanya itu, diseleksi maksudnya. Ada musabakohnya apa? Azan. Nanti yang terbaik di provinsi itu menjadi muazzin Masjid Agung umpamanya kan. Itu. Kita dengar dulu di radio-radio zaman-zaman masih kecil ya. Kalau penanda buka puasa ada suara azan, orang yang sangat merdu suaranya. Nah itu sunnah ya, sunnah. Tapi kalau nggak ada orang yang suaranya merdu, ya maka azan tetap dilaksanakan oleh siapa saja. Kemudian yang keenam, ayyakuna adlan, bahwa muazzin itu orang yang adil. Nah, orang yang adil. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna aminan, bahwa yang azan itu orang yang aminan, orang yang terpercaya, maksudnya tidak suka bohong. Likai yathiqa fihi nas, supaya dipercaya manusia. Jadi orangnya amanah, enggak terkenal suka bohong. Nanti kalau ada orang azan tapi dia terkenal suka bohong, nanti orang enggak percaya. Jangan-jangan belum masuk waktu dia sudah azan. Tapi kalau orangnya amanah ya, aminan, orang yang terpercaya, maka ketika mendengar suaranya azan, orang 100% yakin kalau masuk sholat, waktu sholat sudah masuk. Nah ini yang ketujuh. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, sunnah muazzin itu ayyakuna muhtasiban liwajhillah, bahwa seorang muazzin itu berharap dari azannya hanya ridhonya Allah. Jadi seorang muazzin itu berharap hanya ridhonya Allah, ay la ya'khudhu alaihi ujrah, bahwa ia tidak berharap bayaran. Jadi orang azan itu tujuannya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mengharap bayaran. Tapi kalau dia azan tiba-tiba masjid itu menyediakan transportasi, bahasanya ya, untuk orang yang azan, ya tidak apa-apa. Yang penting bagi orang yang azan, azannya itu tujuannya bukan karena dibayar. Adapun bayaran itu urusan yang lain, rezeki namanya itu ya. Tapi tidak boleh jadi tujuan. Kemudian yang kesembilan, ayyu azina min murtafa'in, berazanlah orang tersebut min murtafa'in, daripada tempat yang tinggi. Jadi sunnah azan itu di tempat yang tinggi. Kalau zaman dulu memang azan itu mesti di tempat tinggi, karena tujuan azan itu memanggil orang sholat kan.
Makanya orang-orang zaman dahulu yang azan itu naik ke atas tempat yang tinggi. Ada bikin menara tinggi-tinggi, itu memang tempat orang naik ke situ. Ya. Kalau zaman dahulu, zaman baginda Nabi SAW, itu azan. Ada yang azan di atas Ka'bah, naik. Pokoknya di mana tempat yang paling tinggi, maka dia azan di situ supaya suaranya bisa terdengar dari jarak yang jauh. Nah, itu tetap sunnah walaupun sekarang kita sudah punya pengeras suara. Ya. Orang azannya di dasar bumi sana, suaranya bisa kedengaran tinggi-tinggi. Kenapa? Karena pakai mic, pakai alat ya, pakai alat. Walaupun kita sudah memakai mic, tetap sunnah hukumnya azan di tempat yang tinggi. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-10, ayyakuna biqurbil masjidi. Dijadikannya azan itu biqurbil masjidi, dekat kepada masjid. Ya, dekat dengan masjid azannya. Jangan masjidnya di sini, azannya di apa namanya? Di apa? Marga Kaya sana. Orang mau sholat dengar azan mau sholat, orang mendatangi tempat sholatnya, orang mendatangi sumber suaranya ketemu, kamu yang azan tadi, iya, sholatnya di mana? Sana, Al-Ikhlas. Masya Allah, jauh sekali. Maka sunnah azan itu di dekat masjid, di dekat tempat akan dilaksanakan sholat berjamaah atau di dalam masjid. Kemudian yang ke-11, tarku raddis salami, meninggalkan menjawab daripada salam. Jadi tidak menjawab salam jika ada yang salam pada saat kita sedang azan. Kita lagi azan ada orang salam, sunnah hendak dijawab ya, jawab dalam hati saja. Karena akan memutuskan daripada lafaz-lafaz azan. Kemudian yang ke-12, tarkul masyi fihi, tiada berjalan ya. Tidak berjalan ya. Fihi, di dalam azan. Jadi kalau azan diam, jangan jalan-jalan. Allahu akbar, diam. Teruskan azannya. Jangan Allahu akbar, jalan-jalan keluar dulu, dia buang ludah, buang ingus, sok lagi Allahu akbar, nanti dia keluar lagi cuci muka ngantuk katanya. Nah, terus balik lagi azan. Jadi tidak jalan diam di tempat. Nah, ini adalah sunnah muadzin. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita lanjutkan makruhatul azani. Makruh dalam azan. Jadi seperti apa azan yang makruh? Ya, silakan ibu minum dulu. Jam-jam ini ya. Nah, kita lihat yang makruh dalam azan. Makruhatul azani, bermula makruhnya azan. 1. At-tamtitu. Apa itu tamtid? Ay at-tamdidu, terlalu memanjangkan bacaan. Itu makruh azan, terlalu panjang. Allahu akbar, sedanglah begitu. Jangan terlalu panjang. Allahu akbar, sampai lupa dia lanjutannya apa. Lanjutannya apa itu? Oh, dia mikir ya. Tadi asyhadu alla ilaha illallah, apa Allahu akbar Allah. Nah, itu tamtid namanya, terlalu panjang, mendayu-dayu. Tujuan azan memanggil orang sholat. Ketika azan pun dengan lafaz yang benar, dengan alunan yang bagus, tapi tidak terlalu panjang. Nanti keenakan orang yang dengar di rumah malah tidur. Allahu akbar,
panjang betul azannya nggak selesai. Akhirnya yang di rumah baru bangun karena lapas pertama Allahu Akbar, dia kaget kan, bangun waktu sholat. Waktu lapas yang kedua, panggilan yang kedua Allahu Akbar, jadi tidur lagi. Enak bener itu suara mendayu-dayu kayak lagi di apa tuh? Kayak lagi di apa namanya? Kayak lagi di naboboin, artinya dia tidur lagi. Jadi makruh azan yang terlalu panjang mendayu-dayu ya, terlalu panjang. Ya yang sedang-sedang aja lah, kayak ya para ini tuh, yang azan-azan di mana? Di TV-TV itu bagus. Jadi makruh pertama tamtitu ay at-tamdidu, yakni terlalu memanjangkan bacaan. Yang kedua, al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahatin. Al-kalamu bermula bicara asna'ahu pada pertengahannya ia li ghairi maslahat, tanpa adanya maslahah. Jadi ngobrol di tengah-tengah azan, orang lagi azan ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kapan pulang? Salaman dulu, salaman. Udah lama. Iya katanya satu, barusan nyampe. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang lagi satunya. Apa kabar Pak? Udah lama enggak ketemu. Salaman lagi. Baru lanjut lagi. Itu berbicara tanpa hajat di tengah-tengah azan. Itu hukumnya makruh karena enggak ada maslahatnya. Tapi kalau ada maslahat boleh, artinya tidak makruh. Contoh yang ada maslahat, hal penting. Kita lagi azan, tiba-tiba orang nanya, "Pak, ini hidupin air yang mana?" Kita tahu tuh hidupin air ada dua tombolnya, yang satu merah, yang satu hijau. Kalau dia pencet warna merah, hidup airnya, ya kan? Tapi kalau dia pencet warna hijau, umpamanya meledak listriknya. Nah ada orang nanya, "Pak, ini hidupin air yang mana?" Diam aja dia terus aja. Akhirnya dipencet yang hijau, rusak listriknya, meledak towernya umpama. Maka itu namanya maslahat, orang harus bicara. Maka walaupun azan, kalau ada kepentingan yang perlu, maka boleh berbicara. Di antaranya menjawab pertanyaan orang. Ini lagi azan tuh, anaknya lari ke tengah-tengah jalan, ada mobil jalan ngebut, dia harus bicara, manggil anaknya kan, ya kan? Nah pada saat itu bicaralah, boleh, tidak makruh. Kenapa? Ada maslahat dari ucapannya. Paham ya? Paham. Kemudian yang ketiga, makruh dari azan itu, yang makruh dalam azan, tarku ijabatil muazzin. Bagi orang yang mendengarkan azan itu meninggalkan menjawab azan, itu makruh hukumnya. Jadi muazzin sudah azan, maka yang mendengar mesti jawab. Kalau tidak dijawab, makruh hukumnya. Itu kalau ibu-ibu di rumah ada azan terdengar, dijawab enggak? Jawab ya. Dijawab sampai selesai apa jawab awalnya aja? Sampai selesai. Sekarang Pak, yang mana yang harus dijawab? Ini kan masjid banyak bersahut-sahut. Mana masjid yang paling awal azan terdengar bisa disimak dengan benar? Itu yang dijawab. Kalau yang dekat tapi nggak bisa disimak, bagaimana mau jawab? Tapi ada yang lebih jauh sedikit dari tempat kita, tapi itu tersimak dengan jelas, maka yang kita jawab minimal satu azan. Kalau bisa yang paling awal azan dan terdengar jelas, itu yang dijawab. Ya. Kalau di kamar mandi, ya, kalau di kamar mandi itu dilarang berzikir dengan zikir yang dijaharkan. Maka kalau orang di kamar mandi, terutama kamar mandi yang ada kholaknya, ada jambannya tempat orang buang air kecil atau buang air besar, maka dalam menjawab azan itu cukup di dalam hati saja. Termasuk dalam berzikir dalam hal dia mandi atau berwudu,
dia baca ta'awuz umpamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau dia dalam kamar mandi yang ada kholaknya, ada jambannya, maka itu cukup dalam hati saja ya, tidak terdengar suaranya. Kenapa? Karena di situ ada kholak namanya, ada jamban. Ya, jadi kalau azan dijawab ya, tarku ijabatil muazzin, termasuk makruh di dalam azan itu ketika ada seseorang yang mendengar azan tidak menjawab azan. Kemudian yang keempat, kaunuhu qa'idan aw rakiban. Makruh azan itu dalam keadaan qa'idan, duduk, aw rakiban, atau dia sambil mengendarai kendaraan, illal musafir, kecuali seorang musafir. Kita musafir enggak tinggal di masjid sini, azan kita azan, tapi azannya duduk. Sah azannya? Sah. Kenapa? Karena berdiri hukumnya sunnah, tapi duduknya itu hukumnya makruh bagi orang yang tidak sedang dalam perjalanan. Atau azannya di atas kendaraan, dia bukan musafir, pengen aja naik motor sambil azan gitu ya. Azan sudah masuk waktu, tiba-tiba dia bawa mic, karena mic bisa dibawa-bawa, muazzinnya mestinya di sini di dalam, dia sambil naik motor keliling-keliling di depan itu di parkiran, jalan-jalan sambil azan. Itu hukumnya makruh. Yang keempat ya. Yang kelima, al-khuruju minal masjidi ba'dal azani. Bermula keluar seseorang minal masjidi, daripada masjid, ba'dal azan, setelah azan. Keluar masjid setelah azan hukumnya makruh. Sawa'un al-muazzinu, sama halnya bagi seorang yang azan, yakni muazzinnya, aw ghairuhu illa lihajatin, atau yang selain daripada orang yang azan, illa lihajatin, kecuali untuk suatu hajat yang penting. Jadi kita ada dengar azan sudah selesai azan, kita keluar masjid, hukumnya makruh. Siapa yang makruh? Semua orang yang sudah masuk dalam masjid, termasuk yang azan itu sendiri, atau kita yang mendengarkan azan. Kita keluar setelah selesai azan itu makruh, kecuali ada hajat. Contoh hajat keluar masjid apa? Mau berwudu lagi karena batal ya, atau ada hajat yang lain sehingga kita mesti keluar masjid. Nah, kalau nggak ada hajat ya jangan keluar masjid. Begitu selesai azan ya sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kemudian selanjutnya yang keenam, ayyakuna muttajihan li ghairil qiblati. Makruh azan itu dilaksanakan menghadap kepada selain kiblat. Karena sunnahnya azan itu menghadap kiblat, maka ketika azan tidak menghadap kiblat hukumnya makruh ya. Makruh. Kemudian yang ketujuh, kaunuhu fasiqan aw sabiyan. Makruh azan itu dilakukan oleh fasiqan, orang fasik. Orang fasik itu orang fasik ya. Orang-orang yang masih gemar melaksanakan sesuatu yang sifatnya dosa secara terus-menerus, itu namanya fasik. Aw sabiyan, atau anak kecil. Jadi anak kecil itu azannya sah, tapi makruh. Anak kecil ya. Kalau masih ada orang yang sudah dewasa, maka yang dewasa lah azan. Karena azan itu bukan latihan. Kalau latihan azan bukan di dalam sholat, bukan di dalam waktu masuk sholat. Nanti ya, kalau anak-anak mau belajar azan, ya azan lah nanti latihan, tapi bukan pada saat waktu sholat mau masuk. Kalau azannya ketika waktu sholat sudah masuk, itu sudah menjadi sesuatu yang menempel pada sholat itu ya, sudah menjadi bagian sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat. Nah itu sebaiknya memang dilakukan oleh orang yang sudah baligh ya, atau mumayyiz itu. Nah jangan dilakukan oleh anak kecil yang belum mengerti ya. Nah makruh tuh. Kemudian yang kedelapan kaunuhu junuban aw muhdisan.
keadaan seseorang itu junuban, dalam keadaan junub, ya azan makruh. Au muhdisan, atau dia sedang berhadas kecil. Illa iza ahdatsa asna al-azani fayutimmuhu, kecuali datangnya hadas itu di pertengahan azan, maka ia boleh menyempurnakan azannya sampai selesai dan tidak makruh. Saya mau azan, tapi saya lagi berhadas kecil karena batal wudunya, lalu saya azan, maka makruh hukumnya. Tapi kalau saya sudah wudu, suci ya, terus azan, begitu hayya 'alas shalah karena terlalu melengking, maka ada yang bunyi itu adalah angin, maka batalkan wudunya, berhadas namanya. Karena berhadasnya di pertengahan azan, maka disempurnakan azannya itu tanpa dia harus keluar berwudu dulu, dan hukumnya tidak makruh karena terjadinya di pertengahan azan. Paham nggak? Paham. Baik, kita lanjutkan supaya nanti masuk pada pembahasan baru. Sekarang kita lanjutkan. Baqiyatus sunanil lati qabla sholati ba'dal azani wal iqamah. Sunnah-sunnah yang lain sebelum sholat, ya, setelah dilaksanakan azan dan iqamah. Yang pertama adalah al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqara wa waqarin. Al-masyu bermula berjalan ia ila sholati kepada sholatnya bisakinati dengan cara yang tenang. Itu sunnah. Contohnya, kita lagi wudu ya, kita lagi wudu di luar, tiba-tiba azan. Selesai azan kita masih di luar juga karena wudunya ngantri, sehingga nggak bisa cepat-cepat. Setelah selesai kita wudu, lalu iqamah terdengar ya, kita masih di luar juga. Selesai azan, selesai iqamah, maka kita akan menuju tempat kita sholat. Imam sudah maju ke depan ya, ke tempat berdirinya imam. Maka sunnah datang tempat sholat itu dengan cara yang tenang. Tetap kita berjalan dengan pelan, tidak boleh lari, nggak boleh tergesa-gesa lari. Oh pak, nanti ketinggalan. Kalau ketinggalan namanya masbuk, ketinggalan daripada satu sujud ruku ya, sampai imam itu ruku kita nggak bisa ikut rukunya imam, maka kita sebut masbuk. Ketika masbuk ya kita sempurnakan rokaatnya, nanti ditambah satu, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Itu sunnahnya begitu. Jadi kadang-kadang kan kita dengar nih, kita udah berdiri di tempat sholat, sudah mau dilaksanakan sholat, tapi ada orang baru datang, kedengaran kakinya plek lari ya kan, dari pintu sana ada lari, dari pintu sana kedengaran ada lari, dari sini juga pintu ada lari. Kenapa? Karena dia ngejar, takut ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya itu nggak dianjurkan begitu. Jadi apa adanya aja kita datang ke masjid itu. Kalau telat ya telat ya. Kalau nggak mau telat datang lebih awal. Kalau sudah telat ya telat aja, nggak apa-apa. Nanti rokaat yang ketinggalan disempurnakan. Jadi nggak boleh kita tergesa-gesa. Gara-gara kita itu pengen ngejar bener barang sama imam, lari kita menuju tempat sholat dalam tergesa-gesa. Itu nggak dianjurkan. Karena para ulama mengatakan al-isti'jalu minas syaiton. Sesungguhnya isti'jal itu minas syaiton, terburu-buru, tergesa-gesa itu berasal dari setan. Efeknya nanti ketika kita datang memasuki barisan sholat dengan tergesa-gesa, pada saat sholat itu kita menjadi tidak khusyuk, seperti orang gupek gitu ya. Begitu. Jadi al-masyu ila sholati bisakinatin. Dia berjalan kepada sholatnya itu dengan tenang. Ya kalau mau telat ya telat saja. Kalau enggak mau terlambat sholat maka datang lebih awal. Kalau terlambat maka disempurnakan. Paham ya? Paham. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah lain sebelum sholat
yang dilaksanakan setelah azan dan iqamah adalah ad-du'a'u bainal azani wal iqamati, berdoa ia antara azan dan iqamah. Jadi dia itu azan, umpamanya sudah azan belum iqamah, maka dia berdoa, memperbanyak doa. Karena doa di antara dua azan, yakni maksudnya azan dan iqamah, itu doa yang diijabah oleh Allah. Kemudian selanjutnya yang kelima, al-mubadaratu ilal istighali bi asbabis salati fi awalil waqti. Dia terus-menerus menyibukkan dirinya untuk mendapatkan salat di awal waktu. Jadi dia itu menyibukkan dirinya segera melakukan sesuatu supaya dia bisa salat di awal waktu. Kan salat di awal waktu itu salat bersama imam kan? Nah, berarti dia itu sebelum akan dilaksanakan sholat, dia harus lebih dahulu menyibukkan dirinya melakukan sesuatu yang menjadi perkara-perkara yang mesti dia lakukan sebelum sholat. Contohnya wudu. Ya kalau bisa sebelum azan dia sudah pergi wudu kan, supaya sudah siap. Maknanya ketika sholat akan segera dilaksanakan, semua perkara-perkara yang mesti dilakukan sudah selesai. Nah, supaya dia bisa dapat sholat awal waktu. Baik, kemudian selanjutnya sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat ya, setelah azan dan iqamah adalah an-nafilatu al-qabliyatu, melaksanakan sholat sunnah qabliyah, ka qabliyatis subhi, seperti sholat sunnah qabliyah subuh, sebelum subuh, wa zuhri, sholat sunnah qabliyah zuhur, yakni sholat sunnah sebelum zuhur, wal asri, salat sunnah qabliyah asar, wal jumu'ati, dan juga salat sunnah qabliyah jum'at, wa kadzalikal maghrib, dan demikian pula akan halnya maghrib, wal isya'u, dan isya. Jadi semua salat itu rupanya ada salat sunnah qabliyahnya. Qabliyah maghrib ada enggak? Ada. Oh Pak, enggak ada Pak, salat qabliyah maghrib itu enggak ada. Siapa bilang enggak ada? Ada ya, tapi dia hukumnya itu salat sunnah ghairu muakkadah. Jadi salat sunnah ada, tapi tidak ditekankan, maknanya dilaksanakan jika bisa saja, tidak laksanakan secara terus menerus oleh baginda Nabi. Nah, Nabi pernah bersabda, "Shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib liman syaa." Itu hadis sahih tuh. Siapa yang salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, itu 3 kali, liman syaa, bagi siapa yang mau. Nah, karena ada kalimat bagi siapa yang mau ini, maka hukumnya itu sunnah ghairu muakkadah, tapi tetap ada kalau sempat ya, kalau sempat. Karena kadang-kadang kita juga ada yang negur kita sholat nih, sholat sunnah ya, sholat sunnah qabliyah maghrib, ada yang tegur kita, Pak, enggak ada sholat sunnah qabliyah maghrib, enggak ada Pak ya. Oh ya, enggak ada, maaf Pak ya, maaf. Nanti malah ribut kalau debat pula. Tuh nanti aja dia tahu kalau udah lama ngaji ya. Nah, begitu. Tapi kalau bisa dikasih tahu ya dikasih tahu. Banyak ya masih berpendapat enggak ada sholat sunnah sebelum maghrib, enggak ada. Benar-benar mempertahankan dirinya, enggak pernah mau sholat qabliyah maghrib. Ya rugi, ngapain kita masa duduk-duduk orang lagi sholat terus kita ngapain, ngopi, ngobrol. Ya pasti lebih baik sholat. Ada sholat sunnah qabliyah maghrib, qabliyah asar juga ada, qabliyah zuhur ada juga, qabliyah subuh apalagi, qabliyah jum'at ada. Jikalau di tempat itu dilaksanakan azan dua kali, azan 2 kali umpamanya, seperti di masjid kita azan 2 kali, azan 1 kali, Allahu Akbar sampai selesai azan, maka khatib belum naik mimbar, masih memberi kesempatan pada jamaah untuk salat sunnah. Itu namanya salat sunnah qabliyah Jum'at. Setelah selesai orang melaksanakan salat qabliyah Jum'at, maka khatib naik mimbar. Setelah khatib naik mimbar baru laksanakan azan yang kedua. Nah, setelah azan yang kedua ini yang enggak ada lagi salat sunnah qabliyah Jum'at. Yang ada apa salatnya? Yang kemungkinan masih ada, ya salat tahiyatul masjid bagi orang yang baru datang. Tapi bagi orang yang sudah duduk di situ bersama dengan khatib, dia duduknya,
lalu setelah khotib naik ke atas mimbar dia bangun lagi sholat qabliyah, itu tidak boleh. Jadi ada nih yang tanya, banyak yang tanya, Pak, yang benar itu bagaimana? Yang benar bagaimana apanya? Kan kita masuk masjid nih, terus kita lihat ada khotib sudah mulai khutbah Jumat, tapi kami masih lihat ada orang sholat sunnah, Pak. Kan mestinya kita itu dengar khutbah, karena dengar khutbah itu hukumnya wajib, sementara sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Nah, begitu ya. Nah, jadi penjelasan para ulama begini, hukum melaksanakan sholat sunnah pada saat khutbah sudah dimulai itu terbagi kepada dua. Satu, bagi orang yang sudah ada di dalam masjid, ya, dia sudah ada dalam masjid ini, nggak terlambat, dia sudah duduk dalam masjid nih, terus khotib udah naik mimbar, terus dia berdiri lagi untuk melaksanakan sholat sunnah. Bagi orang ini hukumnya haram, tidak boleh dia menyengaja sholat pada saat khotib sudah berkhutbah atau khotib sudah naik mimbar. Itu berlaku bagi siapa? Bagi orang yang sudah ada di dalam masjid. Yang kedua, berbeda halnya bagi orang yang baru datang. Khotib sudah naik mimbar, bahkan kadang-kadang sudah mulai khutbah Jumat. Lalu ada saudara kita yang datang belakangan, terlambat datang ke masjid. Dia baru pertama kali masuk masjid itu. Tadinya belum masuk masjid, tapi dia datang, kemudian datangnya itu terlambat. Pas dia masuk ke masjid, ditemukan oleh orang tersebut ada khotib sudah mulai khutbah. Nah, bagi orang yang baru masuk ini, hukum daripada melaksanakan sholat itu tetap sunnah. Namanya sholat apa? Sholat sunnah ketika pertama masuk masjid, tahiyatul masjid. Nah, setelah selesai dia sholat tahiyatul masjid duduk, maka tidak boleh lagi dia berdiri menambah sholat lagi. Jadi gitu jawabannya. Bagi orang yang sudah di dalam masjid dari tadi, nggak boleh dia bangun sholat pada saat khutbah sudah dimulai atau pada saat khotib sudah naik mimbar. Tapi bagi orang yang baru datang pertama kali masuk masjid, tetap sunnah baginya sholat. Paham nggak? Paham ya, begitu. Kemudian yang keenam, sunnahnya itu sunnah sebelum sholat ya, sunnah sebelum sholat yang laksanakan setelah azan dan iqamah itu adalah an-nafilatu bainal azanaini, salat sunnah di antara dua azan. Ai bainal azani wal iqamati, yakni sunnah yang dilaksanakan, salat sunnah yang dilaksanakan antara azan dan iqamah. Jadi ada orang azan sebelum dia iqamah, ada salat di situ, sunnah hukumnya salat. Kemudian yang kedelapan adalah al-ityanu bil ad'iyati al-ma'surati al-waridati qabla as-salati. Orang tersebut menetapi keadaan ia berdoa dengan doa-doa yang maksur, yakni doa-doa yang berasal dari baginda Nabi, al-waridati yang telah warid qabla as-salati, sebelum salat. Kadu'ail fajri al-waridi qabla salatil fajri, seperti contohnya dia berdoa fajar sebelum salat fajar. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, dan selanjutnya. Itu ada salat sebelum, ada doa sebelum salat fajar. Jadi sudah azan sudah tuh. Terus dia menunggu waktu salat. Maka dia membaca doa yang maksur. Kemudian yang kesembilan, ya. Yang kesembilan, al-ityani bil wa'il khuruji ila salati wa huwa Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Dia menetapi berdoa khuruji ila shalah, ketika dia keluar untuk salat. Jadi doa keluar menuju tempat salat. Kita keluar dari masjid, dari rumah umpamanya, terus kita tuju tempat salat, sunnah berdoa dengan doa. Ini doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan hak as-sa'ilina 'alaika, orang-orang yang memohon kepadamu, wa bihaqqir raqibiina ilaika, dan orang-orang yang condong terus-menerus mendekat padamu, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan hak dari perjalananku ini kepadamu,
fa inni lam akhruj ashran wala batran wala riya'an wala sum'atan. Aku keluar ini bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan. Bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika. Tetapi aku ini keluar dalam rangka aku takut akan murkamu dan aku berharap mendapat ridhamu. Fa as'aluka an tu'izani minan nari, maka aku mohon kepadamu untuk engkau selamatkan, engkau bebaskan aku ini minan nari, daripada neraka, wa tudkhilani al jannata, dan untuk engkau masukkan aku ke dalam surgamu, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha rahman dari segala yang rahman, dari yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Itu doa ketika keluar masjid, keluar rumah menuju masjid, menuju salat. Kemudian yang ke-10, al-qiyamu ila sholati ba'dal intihai minal iqamah, berdiri melaksanakan solat itu ba'da al-intihai minal iqamah, pada penghujung iqamah. Waqila, sebagian berkata, ma'a qaulihi, bersamaan dengan ucapannya orang yang iqamah, qad qamatis sholati. Jadi ketika kita itu dengar iqamah, kapan sih kita berdiri? Apa kata ayo iqamah, kata imam, langsung orang yang azan tadi berdiri iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan kita berdiri? Apa langsung berdiri ketika iqamah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar lafaz itu? Nah, sebagian ulama menyatakan berdirinya kita pada saat iqamah setelah sampai pada lafaz iqamahnya, yakni qad qamatis shalah. Jadi kita itu duduk nih, azan sudah selesai, terus kita duduk. Kapan kita berdiri? Nah, iqamah dimulai. Iqamah mulai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus menerus. Kapan berdirinya kita? Nanti saat setelah yang orang yang iqamah tadi itu mengucapkan qad qamatis shalah, baru kita bangun. Jadi bukan barengan. Kadang kan kita barengan sama orang yang muqamat. Ayo kata imam iqamah, yang iqamah berdiri kita ikut berdiri, padahal iqamah belum dimulai. Ya, jadi kita menunggu sampai pada qad qamatis shalah. Baik, sampai di sini dulu, sampai pada poin yang ke-10 daripada sunnah-sunnahnya ya. Sunnah-sunnah yang lain selain daripada yang tadi sudah disebut. Sampai di sini dulu, waktu asar sudah mau masuk. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah, karena ini ada 20 daripada sunnah-sunnahnya. Baik, demikian saja terus sekalian kajian kita hari ini, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, enggak ada pertanyaan ya, karena 1 menit lagi sudah masuk pembahasan. Gimana Mas? Oh, iya 1 menit. Gimana?